Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini Pak Bini dan ini adalah video pembelajaran mengenai fungsi komposisi. Apa kabar semua anak-anak, terutama kamu kelas 10 yang ada di rumah? Iya, kamu yang kelas 10 matematika wajib. Mudah-mudahan sehat selalu. Insya Allah Pak Bini dan Bu Heni juga di rumah sehat-sehat. Semoga ke depan negeri ini semakin membaik dan kita bisa berjumpa kembali di ruang-ruang kelas. Hari ini Pak Beni ingin share sedikit mengenai materi fungsi komposisi. Mungkin minggu yang lalu Bu Heni sudah memberikan beberapa materi di Google Classroom. Nah, video ini ditujukan untuk kamu mungkin yang masih puyeng, masih pusing, kok nggak ngerti-ngerti. Nah, mudah-mudahan dengan kalian tonton video ini jauh lebih paham. Dan kalau memang ada yang bertanya, tolong bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan silakan menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, jadi ada sebuah pantun, ikan patin, ikan tuna, jangan cuma dipelototin, tapi juga dicatat dan coba. Guys, Pak Bini masuk saja. Di materi minggu lalu ada fungsi komposisi. Pak Bini ulang sedikit saja. Fungsi komposisi itu adalah mengkomposisikan minimal 2 fungsi yang berbeda atau lebih, bisa 3 fungsi ya. Mungkin pada materi ini Pak Winnie dan Bu Heni mungkin ngajarin 3 fungsi saja dikomposisiin. Ya, ibarat bikin tahu goreng, maka ada tepung terigu, ada apa lagi ya? Ada cabenya, ada tahunya sendiri, itu dikomposisiin jadi sebuah tahu goreng yang maknyus. Nah, kalau ini minimal ada 2 buah fungsi yang berbeda, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Nah, bundaran yang di tengah ini itu adalah simbol dari komposisi. Jadi dikompos mereka 2 fungsi ini menjadi satu komposisi. Oke, F komposisi Gx atau yang di sebelah ini G komposisi Fx. Nah, ada 2 hal yang berbeda di sini. Lihat baik-baik, berarti fungsi yang di depan ini adalah fungsi F, sedangkan fungsi yang di depan sini adalah fungsi G. Nah, fungsi fx di sini ini berlaku sebagai fungsi induk. Oke, ini bahasanya Pak Beni aja. Nah, ini fungsi induk yang selalu berada posisi di depan. Sedangkan fungsi yang di belakang yaitu fungsi G, maka fungsi anak posisinya selalu ada di belakang. Oke ya, makanya orang tua itu selalu di depan dan anak itu selalu ada di belakang. Ya, wadidak. Nah, fungsi G kalau untuk yang ini, maka dia bertindak sebagai fungsi induk. Maka posisinya selalu di depan. Sedangkan fungsi yang di belakang, ingat fungsi apa tadi? Fungsi anak. Betul. Selalu di belakang. So, kata kuncinya adalah fungsi yang berada di depan itu selalu menjadi fungsi induk, dalam hal ini fungsi F, sedangkan fungsi yang selalu di belakang itu selalu fungsi anak disebutnya. Kalau untuk hal ini fungsi induknya adalah G, fungsi anaknya adalah F. Yang di depan fungsi induk, yang di belakang fungsi anak. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut, ada sebuah contoh soal. Oke, Pak Beni mulai dulu dengan yang FOGX. Oke, contoh soal nomor 1. Jika ada diketahui fungsi fx-nya adalah 4x min 5. Sedangkan fungsi gx-nya adalah x plus 7. Maka yang ditanya, coba dong komposisiin
F komposisi G dan G komposisi F. Nah, ada dua hal yang berbeda yang ditanya di sini. So, kita bisa identifikasi dulu kalau untuk FOG maka fungsi induknya yang mana? Yang F ya. Nah, sedangkan pertanyaan yang B, fungsi induknya adalah yang G. Maka kita bisa cari dulu yang FOG. Yang A. Kita mulai FOGX. Oke, fungsi induknya adalah F. Nah, cara pengerjaannya sama seperti minggu lalu yang sudah diajarkan. Maka kamu fokus kepada fungsi induknya. Fungsi induknya F, jadi 4X min 5. Nah, kita tulis dulu bentuk lain dari FOGX ini adalah F dalam kurung GX. Artinya apa? Ingat. Artinya GX ini adalah sebagai pengganti dari X yang ada di fungsi induk. Oke? Jadi FGX, fungsi induknya adalah F. Sehingga tulis dulu 4X min 5, fungsi induknya. Maka setiap yang ada X-nya di fungsi induk ganti dengan fungsi anak, yaitu GX. Oke, berarti Pak Beni tulis 4 X-nya ganti dengan GX dikurang 5. Oke, kita lanjutkan. GX-nya apa, Pak? Fungsinya, nih fungsinya X plus 7. So, berarti GX-nya dengan X. Ingat ya, kali ini berarti kamu kali distribusi dulu ke dalam. 4 dikali X, 4X, 4 dikali 7, plus 28, baru dikurang 5. Sehingga FOGX atau F komposisi G adalah 4X plus 23. Ini dia FOGX-nya. Mudah bukan? Ingat, F komposisi G, maka fokus ke F-nya yang sebagai fungsi induk yang ada di depan. Nah, fungsi anaknya disubstitusi ke fungsi induk. Coba yang B sekarang. Pak ini taruh di sini. Set. Yang B adalah, perhatikan, G komposisi F. Maka sekarang yang berlaku sebagai fungsi induknya adalah G. Fokus ke G-nya. Ya, tulis dulu berarti G dalam kurung Fx. Oke. Nah, G-nya apa? Fungsi induknya X plus 7. Berarti tulis dulu gede-gede X plus 7. Nah, maka X yang ada di G itu substitusi dengan fungsi Fx. Ganti ya. X yang ada di sini ya. Ganti dengan Fx. Fx-nya apa tadi? 4X min 5. So, berarti X-nya kita ganti dengan 4X min 5 plus 7. Nah, ini tinggal buka kurung aja langsung ya. Berarti 4X dikurang 5 plus 7. Sehingga berarti 4X plus 2. Nah, ini dia G komposisi F. Bedakan ya. FOG fungsi induknya adalah F, maka fokus kepada fungsi induknya, tulis dulu, maka yang ada X-nya ganti dengan fungsi anak yaitu GX. Sebaliknya, kalau G komposisi F, fokus kepada fungsi G-nya, fungsi induk, tulis dulu, X plus 7, maka yang ada X-nya ganti dengan fungsi anak yaitu Fx, 4X min 5. So, ketemu. Ya, mudah sekali bukan? Thank you. Oke guys, tadi contoh soal yang pertama Pak Bini pikir cukup mudah buat kamu memahami. Sekarang Pak Bini masuk ke contoh yang kedua, yaitu seperti yang Pak Bini bilang di awal, ada sekarang diketahui 3 buah fungsi yang berbeda. Nah, gimana cara kita mengkompos 3 buah fungsi berbeda ini? Kebetulan di sini diketahui fx-nya x² min 5
Gx-nya 2x plus 1, Hx-nya adalah 4 min 3x. Maka yang ditanya adalah F komposisi G komposisi H. Jadi fogoh gitu ya. Nah, tadi ada 2 fungsi yang berbeda dikomposisikan, sekarang ada 3. Nah, gimana caranya Pak Beni? So, kita mulai satu persatu, mulainya adalah dari belakang. Ya, perhatikan baik-baik, fogoh. Jadi berarti F komposisi G komposisi H X. Maka kita bisa tulis F komposisi yang di belakang dulu. Yang kita selesaikan. Nih. Berarti G dalam kurung H X. Betul ya? Oke ya. Nah, yang di belakang gohnya G komposisi H. Seperti tadi F komposisi G. G komposisi H berarti yang bertindak sebagai induk adalah G. Oke, G kita fokus dulu ke G. Fungsi induk, mana? Terus gede-gede. 2x plus 1. 2x plus 1. Ingat, yang ada x-nya kita substitusi dengan fungsi anaknya. Fungsi anaknya sekarang apa? Hx. Masuk ke sana. Kita ganti ya. Berarti 2 dalam kurung Hx-nya berapa ya? Fungsinya 4 min 3x. Tulis 4 min 3x ditambah 1. Oke, kita kali distributif. Berarti 8 min berapa? Oke, 6x. Ayo, perhatiin itu. Ditambah 1. Oke, berarti 8 ditambah 1 jadi berapa? 9 min 6x. Stay dia di sana. Jadi hasil dari komposisi G komposisi H, 2 fungsi yang di belakang duluan, maka hasilnya adalah 9 min 6x. Tinggal F komposisi. Kita turunkan ke sini. Set. Maka F komposisi ini sekarang. Oke? F komposisi ini berarti ini itu adalah sebagai bertindak sebagai anaknya. F-nya apa? Fungsi induk dong ya. Fungsi yang di depan adalah fungsi induk. Oke, fungsi induknya apa? X kuadrat min 5. Nah, X kuadrat min 5. Kita tulis besar-besar dulu. X kuadrat min 5. Nah, maka yang ada X-nya sekarang kita substitusi dengan anaknya. Apa itu anaknya? 9 min 6x. Ya, kita ganti. Berarti 9 min 6x dikuadratkan dikurang 5. Nah, 9 min 6x dikuadratkan hasilnya adalah buka lagi maka yang dikuadratkan dulu yang di awal kan. Yang dikuadratkan dulu berarti 81. 2 dikali 9 dikali min 6x berarti jadi berapa ya? 2 dikali 9 18, 18 dikali 6. Kita kali dulu ya. 884, 6 kali 1 6, 108. Berarti min 108x baru min 6x dikuadratkan jadi plus 36x kuadrat. Ingat ya. Jadi 9 min 6x dikuadratkan itu bisa bentuknya seperti ini. Dikurang 5. Oke, jadi berarti yang bisa kita jumlahkan adalah 81 dikurang 5 ya. 81 kurang 5 jadi 76 min 108x plus 36x kuadrat. That's it. Jadi langkah pertama tadi apa? Kita komposisikan 2 buah fungsi yang berada di belakang. Berarti G komposisi H dulu. Selesaikan. Baru terakhir F komposisi hasil dari G komposisi H tadi. Bentuknya jadi seperti ini. Oke? Terima kasih. Oke. Gimana anak-anak? Sudah 2 contoh soal yang Pak Beni share di sini. Semoga kalian paham. Soal yang pertama tadi cuma 2 komposisi yang berbeda dikompos, bisa FOG, bisa GOF dan sebaliknya. Contoh yang kedua ini
adalah gimana kalau misalnya tiga fungsi yang berbeda dikomposisikan. Oke, nah caranya bertahap satu demi satu dimulai dari dua fungsi paling belakang. Kata kuncinya, kesimpulannya adalah untuk mengkomposisikan dua buah fungsi yang berbeda, kamu fokus kepada fungsi yang paling di depan. Itu adalah fungsi induk namanya. Nah, ini mungkin bahasanya Pak Bini aja. Mungkin kalau kamu cari di literatur, di buku-buku matematika, di internet, atau kamu Google pun, mungkin bahasa itu nggak ketemu. Itu bahasa semacam eh, apa namanya, ide dari Pak Bini aja buat kamu bisa memahami jauh lebih mudah. Sedangkan fungsi yang berada di belakangnya adalah fungsi anak. Nah, di mana-mana anak itu akan ngikut ke induknya. Nah, bahasa matematikanya adalah disubstitusi ke induknya. Sehingga setiap pengerjaannya fokus ke fungsi induk yang di depan, maka kalau ada fungsi induknya memuat variabel X, maka X itulah yang diganti dengan fungsi anaknya. Nah, mungkin itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga kamu jauh lebih paham. Jika ada yang tidak mengerti, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kamu tetap sehat, semua bisa seperti sedia kala, dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.